Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi jama'in. Amma ba'du, sahabat-sahabat makan Allah, semua orang terkadang ingin belajar satu ilmu, tapi terkadang di tengah jalan disambar oleh sesuatu yang mengarahkan dia kepada yang bukan ilmu. Maka hadis Nabi utlubul ilma, tuntutlah ilmu, ini kemudian menjadi ambigu. Atau ayat Allah dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Ini pun kemudian menjadi buyar. Untuk mencari satu ilmu, maka seorang penuntut ilmu harus mulai memetakan dirinya. Ilmu ini apakah bisa difahami dengan membaca, melihat, atau dengan berpikir, atau dengan eksperimen, atau yang terakhir dengan intuisi. Ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu tajwid, ini ilmu namanya ilmu empirik, dan ilmu akidah sebagian besar masuk ke ilmu rasional, ilmu logis. Ada ilmu eksperimen, ini ilmunya orang-orang di laboratorium, para apoteker, para dokter, atau orang-orang di lapangan, psikolog-psikolog terapan, kimia-kimia terapan. Sedangkan kimia murni masuk ke filsafat, fisika murni masuk kepada filsafat murni. Ini kepada akal. Sedangkan terapan tadi, percobaan tadi ada dalam laboratorium. Tapi ada ilmu yang tidak bisa disentuh oleh empirik. Tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat, didengar, tidak bisa disentuh. Dan tidak bisa juga dipikirkan. Tidak bisa juga dieksperimenkan, meskipun hari ini misalnya ada foto aura, foto membaca cakra. Tapi semua itu, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, itu belum mencakup semua ilmu. Ada ilmu yang hanya bisa dirasakan oleh kolbu, oleh ruhani. Ilmu-ilmu inilah yang disebut dengan zauqi, atau dalam istilah pencapaiannya disebut laduni. Apa arti harfiah laduni? Laduni berarti ilmu yang diperoleh langsung dari kolbu atau rohani kepada sumber ilmu itu, yaitu Allah. Allah lah Al-Alim. Al-Alim, meskipun diterjemahkan Maha Tahu, tapi dalam terjemahan kami, Allah sumber dari pengetahuan. Itulah Al-Alim. Ilmu laduni itu bukan ilmu yang kemudian berefek kepada orang bisa kebal, bisa menghilang. Itu bukan ilmu laduni. Itu masuk ke ilmu eksperimen, tapi eksperimen yang sifatnya kebatinan. Tapi bukan kebatinan yang menyambungkan dia, menghubungkan dia, mengkoneksikan dengan ma'rifatullah. Ilmu laduni itu hanya ilmu mengenal rahmat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan dalam doa-doa yang ada dalam surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahf, di situ ayat 10, ada permintaan, ya Allah, berilah kami. Apa yang diberikan kepada kami? Min ladunka. Min ladun. Ladun, inilah kemudian muncul istilah laduni. Rahmatan. Rahmatmu. Rahmat Allah berarti kasih sayang. Rahmat Allah itu adalah sifat Allah. Maka jika diterjemahkan dengan jalur yang sedikit lebih luas, ya Allah, berilah kami ilmu langsung laduni mengenai ma'rifat sifat-sifatmu, mengenal hakikat dari sifat-sifat engkau. Inilah yang laduni. Maka lihatlah di Quran, kata ladun lebih banyak kepada rahmah. Ada beberapa ladun dikaitkan dengan ajaran azimah, ganjaran. Ada ladun yang dikaitkan dengan urusan-urusan yang lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, maka laduni yang dimaksud dalam kajian Ahlus Sunnah, baik Ahlus Sunnah akidah, Ahlus Sunnah ahli tasawuf, ahli kolbu, ahli zikir, itu tidak ada kaitannya dengan ilmu kanuragan. Karena ilmu kanuragan bukanlah bagian dari keilmuan-keilmuan yang dianjurkan dalam keilmuan Islam. Itu ilmu yang di luar. Meskipun hukumnya diperdebatkan, tapi ini di luar. Nanti kita bahas di lain waktu, apa hukum belajar ilmu silat, kanuragan, dan lainnya. Tapi tolong diingat, itu bukanlah ilmu laduni. Laduni adalah ilmu
mengenal Allah Subhanahu wa taala langsung diturunkan ke dalam kalbu. Inilah warisan Nabi. Ilmu Nabi adalah ilmu laduni, ilmu wali adalah ilmu laduni. Sedangkan ulama ahli fikih ilmunya ilmu membaca kitab, ilmu ahli akidah, ilmu memikirkan satu teks, ilmu usul fikih, ilmu mengolah satu data yang bernama dalil. Ilmu orang-orang terapan di lab, mereka menguji data-data yang ada ke dalam dunia fisik. Ilmu laduni, tidak semua itu. Ini ilmu yang langsung diterima dari sumber ilmu. Semoga kita diluruskan oleh Allah dan kita dibimbing untuk mencapai ilmu laduni yang hakikat dan sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.